Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Irwanul Ahya SMK Negeri 2 Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya Albar Aditya Putra. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Siddiq. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraida. Perkenalkan, nama saya Awi Hasanah. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan sesi tanya jawab dengan tema mencetak generasi muda yang tangguh dan berkarakter sebagai pemimpin masa depan. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat kalian, apa arti dari kepemimpinan? Silahkan dijawab oleh Albar Aditya. Baik, menurut pandangan saya, kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang ketika menjadi pimpinan dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memotivasi agar mau bertindak dan bekerja sama demi meraih tujuan bersama. Ya, cukup. Cukup. Ya, selanjutnya silahkan Aulia Hasanah menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kepemimpinan itu adalah sifat atau karakter. Sifat dan karakter seorang pemimpin dalam memimpin rakyatnya, organisasinya, dan makmumnya. Jadi, menjadi seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan. Sifat dan karakter kepemimpinan yang harus ada dalam diri pemimpin itu harus disertai kejujuran, amanah, kecerdasan, dan bersifat menyampaikan. Ya, cukup. Cukup. Oke, selanjutnya silahkan Siti Nuraida menjawab pertanyaan tersebut. Baik, menurut saya, kepemimpinan dan pemimpin itu berbeda, walaupun sekilas hampir sama. Kalau pemimpin itu kemampuan seseorang untuk memerintah atau mengajak orang lain untuk mencapai tujuan. Sedangkan pemimpin adalah orang itu sendiri yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Ya, cukup. Cukup. Ya, silakan Raden Muhammad Siddiq menjawab pertanyaan tersebut. Baik, menurut pendapat saya, jika kita bicara mengenai masalah kepemimpinan, yakni pemimpin itu orang yang bisa membimbing atau menuntun orang lain. Kemudian, ketika kita bandingkan arti pemimpin ini di dalam Islam, yakni bisa kita sebut sebagai imam yang berfungsi sebagai teladan dan sosok panutan yang membimbing orang-orang yang dipimpinnya. Ya, cukup. Cukup. Meningkat ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut pendapat kalian, bagaimana cara membimbing generasi muda agar memiliki jiwa kepemimpinan? Silahkan dijawab oleh Raden Muhammad Siddiq. Baik, cara mengarahkan generasi muda kita perlu mengetahui 3 faktor utama, yakni yang pertama, mengajak dan merangkul. Kedua, memberikan sebuah motivasi. Ketiga, menanamkan rasa percaya diri. Jadi, ketika 3 hal itu ada terhadap jiwa generasi muda seperti kita ini, itu akan bisa berimpact kepada kita juga, bahkan orang lain. Di samping itu pun akan timbul rasa jiwa sebagai pemimpin. Ya, cukup. Cukup. Oke, selanjutnya silahkan Aulia Hasanah menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, kita harus mencari generasi muda yang minat akan menjadi pemimpin, sehingga kita tinggal mengarahkan dan memberi motivasi-motivasi dan sebisa mungkin menanamkan keempat sifat kepemimpinan dengan cara menerapkannya sehari-hari. Ya, cukup. Oke, selanjutnya silahkan Siti Nuraida menjawab pertanyaan tersebut. Baik, menurut saya, kita pahami dulu karakter pemudanya. Setelah kita mengetahui karakternya, kita coba perbaiki secara perlahan dan tidak memaksa. Setelah itu, kita contohi sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin itu seperti apa, dan berikan dia waktu untuk melatih sifat yang harus dimiliki pemimpin tersebut. Ya, cukup. Iya. Oke, selanjutnya silahkan Albar Aditya menjawab pertanyaan tersebut. Baik, menurut pandangan saya, perlu diketahui dalam Islam, seorang pemimpin harus mampu membimbing kepada perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, generasi muda perlu mencontoh dan melatih jiwa kepemimpinan dengan perilaku Rasulullah SAW, seperti jujur, amanah, tablik, dan fatonah. Cukup. Cukup. Cukup sekian sesi tanya jawab kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.